Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengar kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1442 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, dipancarluaskan dari Jalan Dr. Setiabudi nomor 19, Radio Rase, ya, 102,3 FM. Hari ini juga bertepatan dengan hari jadi Kota Bandung, yang tentu saja mari kita doakan pemimpin kita, Mang Oded dan Mang Yana, yang tentu saja insya Allah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wali kota dan wakil wali kota, senantiasa diberikan kesehatan, kemantapan untuk terus melangkah dengan semangat yang tentu saja akan makin memberikan pencerahan bagi Kota Bandung yang makin baik, yang makin agamis. Dan ini tentu saja bagi kita selaku warga masyarakat Kota Bandung ada tanggung jawab yang secara sinergi untuk secara bersama-sama memelihara, menjaga dan merawat Kota Bandung. Mari kita senantiasa menjadi bagian dari lingkungan yang tentu saja senantiasa mencerahkan dan senantiasa menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab untuk tetap menjaga, tetap memelihara dan merawat Kota Bandung ini makin baik dari waktu ke waktu. Terima kasih di kesempatan pagi hari ini, insya Allah inspirasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, ya, di surah ke-18, dimulai pada ayat ke-54 insya Allah hingga ayat ke-59. Dan tema kita terkait dengan ketika peringatan Allah diabaikan, ya, ketika peringatan Allah diabaikan. Di ayat ke-54 hingga ayat ke-59 di surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya akan buka ya surahnya, surah ke-18 dimulai pada ayat ke-54 hingga ayat ke-59, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adabu qubula. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq wattakhadu ayati wa ma undiru huzwa. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqara. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada.
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, kendati pun engkau menyeru mereka kepada petunjuk. Niscaya mereka tidak akan dapat petunjuk untuk selama-lamanya. Warabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la ajjala lahumul adab bal lahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dengar inilah ayat-ayat yang tertera pada surah Al-Kahfi, surah ke-18, dimulai pada ayat ke-54 hingga ayat ke-59. Dengar setiap ayat yang dibaca dalam Al-Quran sejatinya mengandung pelajaran dan peringatan berharga. Tentu bagi hamba-hamba yang mau menghadirkannya sebagai pelajaran dan peringatan. Sebagai pelajaran, Al-Quran membimbing dan mengarahkan setiap hamba yang beriman untuk bercermin pada apa yang pernah terjadi di masa lalu. Bila itu mengandung kebaikan, maka tentu saja ia akan ikut berjuang dan akan memperjuangkan agar dirinya pun berada di dalam lintasan kebaikan tersebut. Namun bila hal itu mengandung keburukan, maka tentu saja berhindar dan meninggalkan apa-apa yang buruk dari masa lalu tersebut, sehingga dia tidak akan berada pada lintasan keburukan tersebut. Dan sebagai peringatan, tentu saja Al-Quran memberikan pelajaran bagaimana akibat-akibat yang akan terjadi manakala setiap hamba mengabaikannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai hikmah pada manusia. Di antaranya kalau kita baca di ayat ke-54 bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran di dalamnya penuh dengan pengulangan-pengulangan kisah. Sebagaimana juga di dalamnya ada bermacam-macam perumpamaan yang diperuntukkan bagi manusia, agar manusia tentu saja senantiasa bersyukur, agar manusia meninggalkan keberpalingannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di ayat ke-54 di surah Al-Kahfi ini, bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang selalu membantah. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani fil qur'ani lin-nasi min kulli mas'al wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia di dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dengan lewat ayat ini sesungguhnya Allah SWT memberikan penjelasan, memberikan penerangan yang tentu saja di dalamnya akan mengandung hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berfaedah bagi mereka-mereka yang mau mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari berbagai perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalamnya, dan tentu saja memperhatikan apa yang ada di dalamnya. Dan apa yang kemudian dinyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia adalah makhluk yang banyak membantah, memang begitulah kenyataannya. Betapa banyak manusia yang tatkala diingatkan, tatkala manusia sudah diberikan berbagai bentuk nasihat, bahkan berbagai bentuk teguran, ada kalanya mereka cenderung mengabaikannya, mawakarab sorangan begitu ya, tidak mau diatur. Oleh karena itu, melewati ayat ke-54 di surah Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa
berbagai macam perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalamnya, baik berupa perbandingan terhadap sesuatu ataupun berbagai bentuk kisah-kisah yang ada dalamnya. Hal ini sungguhnya dimaksudkan sebagai cermin perbandingan bagi manusia, sebab manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensi akal dan fikir. Bagaimana manusia tentu berbeda dengan makhluk yang lainnya yang tentu saja harus menjadi daya pembeda. Kalau manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan potensi akal dan fikir, maka tentu saja potensi akal dan fikir ini seharusnya betul-betul berbanding lurus dengan sikap dan tingkah lakunya yang bisa menghadirkan peradaban yang makin baik dari waktu ke waktu. Namun demikian, manusia memang digambarkan di dalam Al-Quran adalah makhluk yang paling suka membantah. Nah, ini tentu saja sekali lagi mengandung makna bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyadarkan akal dan pikiran dan apa yang menjadi potensi akal pikiran itu dengan berbagai perumpamaan, mereka kadang-kadang mencari dalih, bahkan kemudian mengingkari dan cenderung tidak mau mematuhi. Hal ini tentu saja disebabkan karena pengaruh hawa nafsu, kesombongan, bahkan tentunya adalah karena tipu daya setan. Karena itu tentu saja ini juga jadi pelajaran buat kita bagaimana perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran Allah berikan kepada manusia agar pada intinya manusia ini betul-betul bisa menghadirkan nilai-nilai syukur di dalam kehidupannya terkait dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Dan tentunya hal ini akan memberikan kebaikan, akan memberikan faedah, kemanfaatan yang luar biasa bagi mereka-mereka yang mau mengoptimalkan potensi akal dan fikirnya. Sehingga berbagai perumpamaan dalam berbagai bentuk kisah, bahkan dalam bentuk perumpamaan dari ayat-ayat kauniyah, berbagai peristiwa dari alam raya ini, seharusnya makin menjadikan manusia ini memiliki daya pembeda untuk menjadi pemakmur di muka bumi dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tentu saja nanti pada gilirannya akan menghadirkan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Kemanfaatannya bukan hanya bagi dirinya semata, namun tentu saja juga bisa menghadirkan kemanfaatan, bisa menghadirkan faedah yang luar biasa bagi manusia yang lainnya. Nah, di ayat yang lain bahkan kita bisa baca ya di surah Al-Hasyr, surat ke-59 di ayat yang ke-21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Tilkal amsalu nadribuha linnas allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Nah, ini kan karena manusia tadi diberikan potensi akal dan fikir. Sehingga manakala manusia melewati ayat-ayat seperti ini ketika dibacakan, seumpamanya saja Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, maka pasti gunung itu akan terpecah, akan hancur begitu ya, luluh lantah. Disebabkan karena takutnya kepada Allah. Maka gambarannya bagaimana mungkin manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan potensi akal dan fikir, ketika perumpamaan itu dilakukan, ketika perumpamaan itu diperlihatkan kepada manusia, justru manusia tidak mau mengubah sikapnya, malah cenderung mengingkari, malah terus mencari dalih untuk dijadikan sebagai dalil pembenaran atas apa yang dilakukannya. Terus-menerus berada di dalam keingkarannya. Maka tentu saja perumpamaan-perumpamaan yang dibuat di dalam Al-Quran bahkan terus ada pengulangan di dalamnya. Nah, ini tentu saja juga menghadirkan faedah begitu ya, menghadirkan manfaat bagi manusia agar mereka selalu bersyukur pada Allah, dan rasa syukurnya itu ditandai ketika mereka hidup di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah apa yang semestinya kita pahami di ayat ke-54 ya di surah Al-Kahfi. Bagaimana Al-Quran memberikan
penjelasan begitu ya, dengan penjelasan yang berulang-ulang kepada manusia terkait dengan berbagai macam perumpamaan. Tapi memang di ayat ini digambarkan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah, selalu mencari dalih, selalu berupaya untuk mengingkari. Sehingga kalaupun toh sudah jelas aturan-aturan itu dibuat untuk kemaslahatan, malah dilanggar. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian dalam kehidupan manusia banyak yang menjadi rusak, menjadi hina, bahkan binasa karena memang mereka membangkang, karena mereka membantah. Ya coba kita perhatikan aja dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, ada aturan berlalu lintas. Ketika rambu-rambu sudah jelas begitu ya, antara lampu hijau, kemudian kuning dan merah. Kadang-kala ketika lampu itu merah dilabrak saja dengan berbagai dalih gitu kan, ada kosong begitu ya. Kemudian juga akhirnya apa yang terjadi, sekali waktu terjadilah kecelakaan yang tentu menimbulkan bencana begitu ya, menimbulkan korban bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Bayangkan sudah mencelakakan diri sendiri ya juga mencelakakan orang lain. Oleh karena itu Al-Quran memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalamnya agar melewati perumpamaan yang memang dijelaskan setelah berulang-ulang ini, agar manusia tentu saja makin mengoptimalkan begitu kan potensi akal dan fikirnya pada nilai-nilai kehidupan yang makin baik dari waktu ke waktu. Jangan sampai kemudian terus-menerus berada di dalam pembangkangan. Selalu mendustakan ayat-ayat Allah, selalu saja mencari dalih untuk melakukan pembenaran atas keburukan yang dilakukan. Sudah tahu itu buruk, tapi kemudian terus dicarikan dalih dan dalil untuk bisa melakukan dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan hawa nafsu mereka. Nah, bila sudah seperti ini tentu saja ini hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kebinasaan. Nah, apa sebetulnya yang menghalangi manusia untuk membantah aturan Allah? Ya karena memang tadi dia selalu pongah, arogan. Ya kadang-kala menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku begitu ya. Cing tingalikeun begitu. Ayat teh hukum Allah teh begitu. Ada enggak akibat-akibat dari apa yang dilakukan? Nah, ini kadang-kala juga jadi menimbulkan sifat-sifat yang menafikan aturan-aturan Allah. Sampai kemudian dia tidak meyakini datangnya hari berbangkit, datangnya hari pertemuan, yang kemudian dianggapnya sebagai dongengan orang-orang terdahulu gitu. Nah ini kan bisa kita baca di ayat ke-56 ya, dari 55 maaf di surah Al-Kahfi ini kan, wa ma mana'an nasa ayyuminu idja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa ay anta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adabu qubula. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman, begitu kan? Ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan mohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Cing tingalikeun begitu kan? Ayat azab yang dulu pernah terjadi pada umat terdahulu. Jadi nantang begitu ya, arogan, ya jumawa. Jadi walaupun begitu banyak perumpamaan begitu ya terkait dengan apa yang dipaparkan Allah di dalam Al-Quran, tetapi memang ternyata manusia itu banyak yang cenderung ingkar begitu. Maka Allah kemudian memberikan penjelasan tentang kesombongan orang-orang yang sudah ingkar itu, terutama tentu terkait dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Mereka mendustakan para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kehidupan mereka. Kemudian mereka juga tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa para nabi dan rasul. Kendati mereka telah menyaksikan sendiri begitu ya, bagaimana mukjizat, tanda-tanda dari kebenaran petunjuk itu datang di hadapan mereka. Tapi ya mereka tidak juga mau sadar, mereka tidak mau juga mengindahkan peringatan tersebut. Dan bahkan tidak mau untuk tunduk patuh kepada aturan tersebut. Padahal coba kalau mereka mau mengikuti, ketika mereka mau meninggalkan segala bentuk tindakan kejahatan, tindakan kemusyrikan mereka, tindakan kemaksiatan yang terus mereka lakukan. Saat itu kemudian mereka juga mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah atas dosa, kejahatan, kemaksiatan yang dilakukannya itu. Maka tentu niscaya mereka akan diberikan ampunan.
Namun sayangnya justru tidak dilakukan begitu ya. Semalah makin arogan, sing tingalikeun aya teh cenah azab Allah teh aya teh siksa Allah teh lamun bener aya. Sampai akhirnya justru di dalam pikirannya makin kuat begitu ya, dirongrong oleh bisikan-bisikan setan ya, dengan kemudian mengatakan apa yang digambarkan dalam Quran kan itu dongeng gitu kan, itu kan hanya kejadian masa lalu, beda deui jeung ayeuna mah gitu kan. Padahal sesungguhnya ini adalah bagian dari petunjuk dari apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, bahwa akan terjadi hal yang sama, akan jadi hal yang serupa tatkala manusia juga berpaling dari aturan-aturan Allah. Sehingga peluang dan kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan, ketika mereka ada peluang dan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa, kejahatan dan kemaksiatannya, justru tidak mereka lakukan. Kenapa? Ya terus jiwa mereka terdorong oleh kepongahan mereka, kesombongan mereka, arogansi mereka, sifat jumawa mereka. Merasa hebat begitu ya dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga tidak jauh beda dengan apa yang juga terjadi pada masa lalu begitu ya, ketika banyak mereka-mereka yang kemudian dihinakan dengan azab yang binasakan sampai ke akar-akarnya begitu kan, sehingga tidak lagi ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau toh ada puing-puing atau runtuhan-runtuhan yang disahkan oleh Allah, itu sesungguhnya sebagai bentuk tazkirah, peringatan ya kan, diperlihatkan. Nah seperti inilah akibat dampak dari mereka-mereka yang mendustakan. Tapi ternyata tidak sedikit begitu ya kalau kita melihat fenomena di dalam kehidupan kita hari ini, ketika mereka menyaksikan bukti-bukti yang terjadi pada masa lalu terkait dengan keingkaran, terkait dengan perilaku dosa dan kejahatan yang selalu dilakukan, itu justru malah tidak menjadikan mereka makin menyadari. Sehingga inilah yang kemudian Allah nyatakan bahwa apa yang kemudian terjadi pada kehidupan mereka, yang kemudian menghalangi diri mereka untuk beriman kepada Allah setelah petunjuk itu jelas datang kepada mereka, setelah peluang dan kesempatan itu Allah berikan bagi mereka agar mereka bisa mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah yang menghalangi mereka apa? Karena mereka menanti-nanti datangnya hukum Allah, nantang begitu ya. Jadi karena sudah tidak yakin, sudah tidak percaya, tidak lagi menjadi apa istilahnya, penerang di dalam kalbunya untuk bisa berubah ya, karena jauh-jauhan begitu ya kalau kemudian dia merasa khawatir kalau ini akan terjadi kembali begitu ya. Padahal sungguhnya ketika itu dilakukan, ketika kemaksiatan makin terus dijalankan, perbuatan dosa dianggap enteng bahkan tidak merasa berdosa. Ketika melakukan perbuatan dosa ya, hukuman-hukuman yang terjadi di masa lalu akan juga ditimpakan kembali begitu ya. Bagaimana kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Karena bagi Allah tidak sulit begitu ya untuk mendatangkan kembali azab, siksa yang pedih diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Maka pendengar AC, ayat ini tentu saja menjadi bagian dari ilustrasi bagi kita yang paling berharga agar kita tidak menganggap enteng begitu ya, kata orang Sunda mengalalawarakeun begitu ya, apa-apa yang kemudian nanti bisa berdampak buruk di dalam kehidupan. Karena yang menghalangi manusia dari ingkar menghalangi manusia dari ketaatan kepada aturan Allah, karena memang mereka mengingkari, mereka tidak percaya. Ketika mereka sudah tidak percaya akan hukum-hukum Allah, ya apa yang mereka lakukan pada akhirnya tentu saja lebih cenderung kepada pembangkangan. Jadi terus-menerus berada pada keinginan-keinginan untuk berpaling. Bahkan kalaupun mereka sudah tahu, mencari dalih begitu ya, untuk dijadikan dalil gitu kan. Itu kan baheula cenah kan, lain ayeuna beda deui eta mah baheula. Ini juga dianggap oleh mereka dongeng ya, nauzubillahi min dzalik. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia dengan penjelasan-penjelasan hadirnya para nabi dan rasul kasih Allah yang mengangkat berbagai macam peristiwa, dengan kemudian juga menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut, mengingatkannya dengan hal-hal yang di dalamnya akan bernilai kebaikan, dan mengingatkan juga hal-hal yang nanti bisa menimbulkan keburukan. Tapi sedikit pun tidak mengubah karakter mereka. Kenapa? Karena memang
cenderung mereka berada pada pengingkaran. Bahkan kemudian mengolok-olok apa yang datang di sisi para nabi dan rasul ketika datang ke tengah-tengah mereka para nabi dan rasul. Dan ini yang diabadikan oleh Allah di ayat ke-56 di surah Al-Kahfi. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundhirin. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq, ya kan? Wattakhadu ayati wa ma unziru huzwa. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tapi orang yang kafir, orang yang ingkar membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan kebenaran. Dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olok. Allah SWT menjelaskan tugas kenabian dan kerasulan itu jelas, dua saja. Jadi menyampaikan berita gembira dan kemudian memberikan peringatan. Ya kan, barang siapa yang mengikuti dan menaati apa yang disampaikan para nabi dan rasul sesuai dengan petunjuk Allah, begitu ya, maka niscaya mereka akan mendapatkan kemaslahatan. Mereka akan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya kan? Bagaimana peringatan juga datang kepada mereka agar mereka juga betul-betul waspada, betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kemudian mereka menyia-nyiakan peringatan-peringatan yang datang dari para nabi dan rasul sehingga kemudian mereka mendapatkan kehinaan dan kebinasaan. Manakala mereka membangkang, manakala mereka mengingkari, ya tentu saja akan terjadi ya hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Sebaliknya manakala mereka hidup di dalam ketaatan, maka tentu mereka akan memperoleh keselamatan, memperoleh kemuliaan, itu kan, selamat dunia, selamat akhirat. Dengan rasa petunjuk yang dibawa para rasul adalah petunjuk kebenaran yang mutlak karena datang dari Allah. Oleh karena itu barang siapa yang bantahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang ingkar, berarti ya telah membantah kebenaran yang mutlak itu. Atau tentu saja dengan kata lain, orang-orang yang ingkar itu telah membuat kesalahan mutlak. Nah, apalagi kemudian cara yang mereka tempuh juga dengan cara yang salah. Mencari dalih itu jadikan sebagai dalil. Mereka tidak mau menempuh jalan yang lurus. Artinya mereka menghendaki hidup mereka selalu berada di dalam jalan yang bengkok. Jadi mereka selalu saja menentang kebaikan. Mereka selalu berada pada kekotoran di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Bahkan kemudian mereka berupaya untuk menumpas kebenaran. Artinya mereka tidak senang begitu ya ketika nilai-nilai kebenaran itu ditegakkan. Sehingga kemudian ya dibully begitu ya, dihinakan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ya, dihinakan, dicela, begitu, dicemooh, ya, dicaci maki. Nah, ini kan yang memang sunatullah ya, yang juga dialami oleh setiap nabi dan rasul dalam mengemban tugas dakwahnya. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan petunjuk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ini yang memang harus senantiasa menjadi pijakan kita bagi seorang muslim, bahwa manakala kita juga berhadapan dengan tantangan, ya inilah sunatullah. Tidak selamanya manusia itu mau menerima. Akan kecewa kita bila berpikir bahwa semua orang mau menerima apa yang kita sampaikan. Nah, karena itu tugas kita kembali kepada apa yang juga diperankan oleh para nabi dan rasul. Tugas kita hanya memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, gitu kan. Terus tanpa jemu begitu ya. Ketika mereka terus-menerus membangkang, yakinlah bahwa Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita kerjakan. Ya, kita sudah berjuang, berusaha untuk menyeru kepada nilai kebenaran, namun kemudian justru malah dibalas dengan cemoohan, dibalas dengan ejekan, olok-olokan yang dilakukan oleh mereka. Bahkan mereka kemudian kalau sudah berada pada kondisi yang memang puncak dan memuncak, itu akan terjadi ancaman begitu ya, yang dilakukan langsung kepada mereka-mereka yang mengajak kepada nilai kebenaran. Nah, ini sekali lagi sunatullah ya pendengar rasih. Jadi kalau ada mereka-mereka yang diajak kepada kebenaran malah malik nyewa, ya, yang mengajak kepada kebenaran itu dianggapnya sebagai penghalang. Ya, duri dalam daging gitu ya, sok suci, sok bersih gitu kan. Sehingga kemudian ya mereka tidak nyaman hidupnya. Padahal sungguhnya orang-orang yang
mengingatkan mereka itu adalah orang-orang yang sayang, ya agar apa? Agar mereka tidak di dalam kesatan, agar mereka tidak berada di dalam kerugian, kehinaan, apalagi kebinasaan. Nah ini sebetulnya yang disebut dengan kezaliman, ya. Jadi kezaliman itu manakala mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan seruan para nabi dan rasul, dengan informasi kebaikan dari berita gembira yang akan mereka rasakan ketika mereka hidup di dalam ketaatan, tapi mereka kemudian mengabaikannya. Kemudian ketika datang peringatan terkait dengan vonis hukuman, ancaman, ketika mereka membangkang, malah kemudian mereka mentertawakan, mereka mengolok-olok, ya, bahkan kemudian tanpa perasaan sungkan, apalagi perasaan khawatir, mereka mengatakan kalimat-kalimat yang bernada pelecehan. Sok cenah tingalikeun lah hukuman teh aya teu gitu kan, azab itu ada enggak gitu kan. Walaupun toh kemudian diceritakan dalam Al-Qur'an tadi mereka mengatakan itu kan dongeng masa lalu. Ya, yang hari ini ya hari ini, ya masa lalu ya masa lalu. Ini seakan-akan mereka ya memang tidak mau begitu ya menerima kebenaran, dan gambaran seperti itu adalah gambaran pelecehan, itu gambaran di mana mereka menafikan aturan Allah. Nah, inilah bentuk kezaliman. Makanya di ayat ke-57 di surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kata Allah, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahami. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendati pun engkau menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Jadi hati sudah tidak memahami, begitu ya, pendengaran tidak lagi bisa mendengar, mata juga tidak lagi bisa melihat, sehingga akhirnya ya penuh dengan sumbatan di telinga mereka, sehingga mereka tidak bisa menikmati petunjuk itu. Karena ketika datang petunjuk tidak dirasakan sebagai petunjuk, tidak muncul itu sebagai bentuk kasih sayang dari Allah, malah yang ada penghalang. Malah orang-orang yang menyampaikan kebenaran juga dianggap sebagai penghalang, begitu ya, yang kemudian merintangi keinginan-keinginan mereka. Oleh karena itu mereka-mereka yang menolak kebenaran, saya ngerasa ini digambarkan sebagai orang-orang yang zalim, dan perilaku mereka adalah perilaku yang zalim. Allah telah mengingatkan dengan cara yang menyenangkan hati, dengan kabar berita gembira, itu kan, agar mereka juga termotivasi untuk berada pada lingkaran kebenaran itu, ada pada nilai-nilai petunjuk hidup, sehingga mereka mulia, mereka bahagia, mereka menemukan kenyamanan dalam kehidupan. Namun juga ternyata tidak menjadikan mereka mau menerima kebenaran. Bahkan ketika didatangkan ancaman, ketika datangkan peringatan-peringatan, manakala membangkang, justru orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir lagi musyrik itu tetap saja keras kepala, begitu ya, dan tetap memilih dengan keingkarannya, tetap memilih dengan perilaku-perilaku dosa, kejahatan dan kemaksiatan yang mereka lakukan dengan penuh kebanggaan. Makanya memang tidak mengherankan kalau kemudian orang sudah tertutup matanya untuk, tertutup telinganya untuk mendengarkan kebenaran, sudah tertutup hatinya untuk memahami kebenaran. Maka ya yang terjadi adalah mereka terus-menerus berada di dalam kemaksiatannya. Jadi mereka tidak pernah jerak, tidak pernah reda dari keingkaran dan kemaksiatannya. Dengan keras kepala mereka menolak kebenaran, dan kemudian mereka terus menzolimi diri mereka sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadikan mereka berada di dalam kehinaan dan kebinasaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peluang, gitu ya, memberikan kesempatan untuk bertaubat, memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Namun apa yang terjadi justru malah mereka terus saja berada pada tindakan-tindakan mempersekutukan Allah, tindakan-tindakan yang selalu ingkar, menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan mereka. Ya bahkan kemudian tadi ya,
mencaci, mencela, mencemooh, mengolok-olok mereka-mereka yang mengajak kepada kebenaran. Sebagaimana para nabi dan rasul di masa lalu juga mendapatkan hal yang sama, dicemooh, diolok-olok, bahkan dibully, diancam begitu ya. Maka kondisi ini juga yang memang menjadi sunatullah di masa ke masa. Begitu. Ada orang-orang yang tidak senang, walaupun tentu dengan berbagai cara yang mereka tempuh, sehingga akhirnya mereka tetap berada di dalam kerugian, berada dalam kehinaan dan kebinasaan. Kenapa? Karena mereka terus-menerus berada pada pembangkangan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ke-58 dinyatakan wa rabbukal ghafuru dzul rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la ajjala lahumul adab bal lahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung dari Allah SWT. Nah, di ayat ke-58 di surah Al-Kahfi ini Allah SWT menerangkan, menjelaskan bahwa Allah SWT Maha Pengampun, yang dengan rahmatnya Allah SWT memiliki keluasan untuk senantiasa memberikan peluang dan kesempatan, ya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Hal ini maksudnya apa? Untuk mereka bisa kembali kepada yang benar. Karena ketika manusia memiliki fitrah kebaikan, ada benih kebaikan dalam dirinya, diharapkan tentu pikiran itu akan jernih, menyuburkan kembali fitrah kemanusiaannya untuk berkembang kepada nilai-nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sehingga pada akhirnya mereka bisa mohon ampun kepada Allah atas segala dosa, kesalahan dan kejahatan yang dilakukannya. Namun ternyata manakala mereka terus berada di dalam pembangkangannya, tentu saja Allah SWT akan menetapkan waktu tatkala mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Disitulah kemudian penyesalan tidak lagi berguna. Maka ini tentu saja jadi peringatan berharga bagi kita pendengar AC untuk tidak menunggu waktu, untuk tidak menyia-nyiakan peluang kesempatan yang ada, untuk langsung melakukan perbaikan manakala kita melakukan kesalahan, manakala kita terjebak pada perilaku dosa. Jangan sampai kemudian tonggoy, kata orang Sunda, antang we begitu ya dalam perbuatan dosa dan kejahatan, malah kemudian makin hari makin menjadi-jadi begitu ya, makin timbul arogansinya, makin timbul jumawanya dengan kesombongannya. Tentu saja ini hanya akan menghinakan dirinya. Tilkal qura ahlaknahum lamma dalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dan ayat ini tentu saja peringatan kepada kita semua, bagi mereka yang mau menghadirkan Al-Quran sebagai pelajaran peringatan, agar melihat kembali bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan ketika mereka terus-menerus berada di dalam kezaliman dan kekufuran, berada dalam pengingkarannya. Kendati pun telah diberikan peringatan, kendati pun telah diberikan berbagai bentuk pembelajaran kepada mereka. Namun sayangnya kemudian mereka tidak pernah mau mengindahkan hal itu. Bagaimana kemudian negeri Madian dihancurkan, negeri Hijir, kemudian Al-Ahqaf, negeri Sodom, yang di dalamnya terus kemaruk dengan dosa dan kemaksiatan. Maka Allah siksa mereka diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi inspirasi, mencerahkan bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita berada pada nilai ketundukan dan kepatuhan untuk senantiasa menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Dengar AC, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita lewati di bentangan hari ini senantiasa berada di dalam kemuliaan, makin meningkat investasi ibadah amal soleh kita, bekal terbaik kita dari ketakwaan di dalam kehidupan yang tentu saja ini akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah